Aplikasi Risk Profile Management. Risk Profile Management memberikan organisasi sebuah kerangka kerja yang terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko di seluruh operasinya. Ini membantu organisasi untuk secara proaktif mengurangi kemungkinan peristiwa yang merugikan dan memaksimalkan peluang mencapai tujuan strategis. Dengan proses identifikasi risiko yang sistematis, penilaian risiko yang mendalam, dan pengelolaan risiko yang efektif, manajemen profil risiko memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi, memprioritaskan sumber daya, dan mengalokasikan investasi dengan lebih efisien. Terdapat beberapa komponen utama dalam Risk Profile Management, yaitu: pertama, identifikasi risiko. Proses secara sistematis mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi. Ini melibatkan pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan, menganalisis data historis, melakukan penilaian risiko, dan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Kedua, penilaian risiko. Menilai kemungkinan dan potensi dampak risiko yang diidentifikasi untuk menentukan signifikansinya bagi organisasi. Ini melibatkan penilaian risiko berdasarkan tingkat keparahan, frekuensi, dan kepentingannya secara strategis, serta tingkat ketahanan risiko dan toleransi organisasi. Ketiga, prioritas risiko. Mengurutkan risiko berdasarkan tingkat kepentingannya dan potensi dampaknya bagi organisasi. Ini melibatkan memberikan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan, urgensi, dan kemungkinan kejadiannya, serta konsekuensi finansial, operasional, dan reputasional potensialnya. Keempat, pengendalian dan mitigasi risiko. Mengembangkan dan menerapkan strategi dan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi. Ini melibatkan merancang langkah-langkah mitigasi risiko, menerapkan mekanisme kontrol, dan memantau indikator risiko untuk memastikan risiko dikelola dengan efektif. Kelima, pemantauan dan pelaporan risiko. Secara terus-menerus memantau dan melacak risiko untuk menilai status dan dampaknya terhadap organisasi. Ini melibatkan pembentukan indikator kinerja utama, KPI, dan matrik risiko, melakukan penilaian risiko reguler, dan melaporkan paparan risiko dan upaya mitigasinya kepada pemangku kepentingan. Terdapat beberapa manfaat dalam Risk Profile Management, yaitu: pertama, manajemen risiko proaktif. Manajemen profil risiko memungkinkan organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko di seluruh operasi mereka, mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan, dan memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuan strategis. Kedua, peningkatan pengambilan keputusan. Dengan menyediakan data komprehensif tentang risiko di seluruh organisasi, manajemen profil risiko membantu pemangku kepentingan membuat keputusan yang terinformasi, memprioritaskan sumber daya, dan mengalokasikan investasi secara efektif untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang. Ketiga, peningkatan keyakinan pemangku kepentingan. Praktik manajemen profil risiko yang transparan dan kredibel meningkatkan keyakinan pemangku kepentingan terhadap kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif, memupuk kepercayaan dan kredibilitas di antara investor, pelanggan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, kepatuhan regulasi. Manajemen profil risiko membantu organisasi mematuhi persyaratan regulasi untuk manajemen risiko dan pelaporan dengan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menilai dan mengelola risiko sesuai dengan standar regulasi. Kelima, resiliensi operasional. Dengan mengelola risiko secara proaktif dan memanfaatkan peluang, organisasi membangun ketahanan dan fleksibilitas, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah, persyaratan regulasi, dan risiko yang muncul sambil menjaga nilai dan reputasi organisasi. Keenam, pengurangan biaya. Praktik manajemen risiko yang efektif mengurangi kemungkinan terjadinya insiden dan kerugian yang mahal, seperti denda regulasi, tanggung jawab hukum, dan gangguan bisnis yang menghasilkan penghematan biaya dan kinerja keuangan yang lebih baik.
Berikut overview tampilan Risk Profile Management. Sebelum masuk ke dalam proses penilaian risk profile itu sendiri, parameter penilaian dibagi ke dalam dua macam. Parameter yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk parameter yang bersifat kuantitatif akan diarahkan pada modul input data kuantitatif terlebih dulu. Setelah menginput data kuantitatif, maka proses penilaian bisa dilakukan. Komponen risk profile dibagi menjadi dua faktor, yaitu inherent risk dan kualitas penerapan manajemen risiko atau disingkat KPMR. Inherent risk pada dasarnya mengukur tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas fungsional. Pendekatan yang digunakan untuk menilai inherent risk adalah dengan menggunakan indikator risiko atau key risk indicator, sesuai dengan jenis risiko dan aktivitas fungsional di mana risiko tersebut melekat. KPMR pada dasarnya menilai kecukupan kualitas efektivitas sistem dan proses pengendalian risiko. Pendekatan yang digunakan untuk menilai risk control system tersebut adalah dengan memetakan aspek kualitatif, judgment, ke dalam bentuk kuantitatif melalui pemberian skor atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang akan digunakan untuk menilai berbagai faktor terkait dengan komponen RCS tersebut. Masuk ke dalam subfaktor, terdapat 10 risiko penilaian pada setiap faktor yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Serta tambahan 2 jenis risiko pada syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Untuk kertas kerja, tidak ada bedanya untuk kedua faktor. Untuk parameter tipe kuantitatif, kita hanya perlu memasukkan analisisnya saja, karena penilaian sudah otomatis terhitung dan muncul tren grafik. Untuk parameter tipe kualitatif, saat masuk ke dalam kertas kerja, kita pilih terlebih dahulu penilaian yang sesuai dengan kondisi bank saat itu, lalu masukkan analisisnya. Setiap parameter akan diberikan 2 status penyimpanan, draft, dan juga ajukan review. Penilaian bisa dilakukan perubahan selama penilaian bersifat draft, sedangkan jika sudah diajukan review kertas kerja tidak dapat diubah lagi. Jika proses penilaian sudah dilakukan dan sudah menyelesaikan proses review, laporan akhir akan keluar. Berikut tampilan untuk laporan profil risiko. Peringkat tingkat risiko untuk risk profile otomatis akan terhitung nilai kompositnya. Laporan sendiri dapat diunduh dengan 3 format, yaitu Excel, Word, dan PDF, sesuai dengan kebutuhan.